Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kirana Sejuk. Kali ini kita kedapatan servis kulkas Mark gitu. Ya. Ini keluhannya nggak dingin. Dicolokin lampunya nyala tapi nggak dingin. Ini belum dicolokin. Coba kita colokin dulu. Colokin dulu. Oke, ini langkah pertama ya. Kita colokin dulu. Bismillah. Oke, setelah dicolokin kita lihat tuh lampunya nyala ya. Lampunya nyala. Tapi coba kita cek ke bagian belakang. Nah, ini mesinnya nggak nyala sama sekali guys. Nih ya. Ini kalau nggak nyala sama sekali, ini mesinnya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu yang biasanya sering terjadi adalah di antara relay. Relaynya itu sudah KO. Yang kemungkinan selanjutnya itu ada di sini, timer. Bisa juga di termostat, tapi itu jarang. Tapi yang kemungkinan besar itu biasanya kalau nggak di bagian overload atau relay, maaf ya, relay, dia di bagian timer. Untuk kasus ini, untuk memastikan timernya itu nyala apa tidak, sebelum kita membuka yang ini ya, ini kita ini dulu nih, kita putar dulu ke arah dingin ya, ke arah bekerjanya dia. Nah, nyala guys. Ternyata ini masalahnya ada di timer. Kenapa kita simpulkan ada di timer? Karena dia nggak nyala, dia kompresornya nggak bekerja atau nggak nyala karena timernya tidak bisa berputar pada posisi no defrostnya kan, atau nyangkut berhenti di posisi defrost. Ini cara melihatnya, mengeceknya lebih detail. Ini kita buka. Coba. Nah, kita buka, kita lihat, perhatikan di bagian timer. Nah, dirasa aja guys, ini harus sedikit punya perasaan ya. Bergetar nggak deh? Enggak ya. Nih, ini nggak bergetar. Ini berarti kalau dia nggak bergetar berarti dia nggak bekerja. Kalau dia nggak bekerja berarti dia mengganggu proses pendinginan atau proses pencairan bunga es. Solusinya ganti. Ini nggak bisa diservis ya. Ini harus diganti. Setelah diganti, nanti kita lihat apakah dia bekerja. Kalau dia bekerja berarti masalah selesai. Tapi kalau dia masih nggak bekerja berarti kemungkinan sekring dingin atau fuse bimetal yang ada di atas atau ada di bagian belakang evaporator freezer itu short. Karena kalau di sana short, ini juga berhenti guys. Oke, ini langkah awalnya. Yang pasti ini kita ganti dulu. Kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan masalahnya selesai. Ini timer ada dua ya, 13 dan 14. Ini kita lihat di sini, bisa dilihat dari kode ya. Kita lihat dari kodenya, ini 13 ini. Duh, kamera saya nggak bisa fokus. Kok nggak bisa fokus ini? Ya sudahlah, yang pasti ini timer 13. Kita cari penggantinya 13. Setelah dapat, kita lanjutkan. Oke, setelah ini kita ganti ya. Ini yang lama dan ini yang baru. Setelah kita ganti, kita colokin. Apa yang terjadi guys? Ternyata ininya tetap nggak bergetar guys, tidak berfungsi. Nggak berfungsi berarti ada aliran listrik yang terputus ini. Aliran listrik yang terputus, posisinya di mana? Nah, ini nih PR kita ini. Kalau kita lihat dari diagram ini, diagram kelistrikannya. Nih ya. Ini maaf nih, kamera saya nggak bisa fokus. Nah, ini berarti ini aliran listrik ini dari sini. Ini kabel PLN ya, kabel PLN langsung ke termostat. Termostat langsung ke kaki 3. Di kaki 3 ini dia langsung ke motor yang ada di timer. Sedangkan yang di sisi sebelahnya itu dia melewatin pemanas atau itu ya, heater
terus ke sekring panas. Sekring panas itu yang kayak kaca gitu ya. Terus baru dia masuk ke ini, ke timer yang di kaki nomor 1. Kalau yang ini kemungkinan sudah ini kemungkinannya jarang, karena di termostatnya juga masih berfungsi. Jadi kita cek di bagian sini. Ini bagian sini ini posisinya di mana? Ini bagian ini posisinya ada di freezer, di freezer. Caranya buka freezer ini ya. Ini tadi sudah kita bongkar freezernya. Udah kita acak-acak. Kita acak-acak buat dibenerin ya. Nah ini ya, ini posisinya begini nih. Yang tadi itu pemanas tuh ini, pemanas ini, dan sekring panas itu ada di sini nih. Ini untuk polytron dia jadi satu ya, jadi satu. Sekring dingin dan sekring panasnya jadi satu. Panas dingin, demam ini sekringnya. Sebenarnya sih lebih baik dipisah, tapi karena pabrikannya begini dan masih bagus, ini tidak usah kita modifikasi, biarin aja begini. Kita fokusnya kepada di mana ini posisi putusnya aliran listrik. Oke, ini setelah kita lakukan analisa, ternyata yang rusak itu ini guys, bukan di timer. Karena tadi ya analisa awalnya kita pikir di timer, karena dia kita kesini itu posisinya di defrost. Masalahnya itu tuh, kita tertipu sama posisi defrostnya, karena posisi defrost itu banyak timer rusak itu dari posisi defrost tidak bisa berputar sampai ke posisi pendinginan gitu loh. Ternyata kita tertipu. Dan kita juga tadi nggak berpikiran kalau aliran listriknya nggak sampai ke timer. Setelah kita bongkar, dapatnya ini nih. Kalau kalian nggak punya tester atau multimeter, ini secara kasat mata ngelihatnya ini aja ya. Ini sudah kemasukan air tuh. Nih, ada kemasukan air tuh. Terlihat ya ada embun-embun. Nah, berarti ini rusak. Kita punya stok. Dicoba dipasang ya, ini udah dipasang dan ternyata timernya berfungsi. Berarti memang putusnya aliran listrik ada di sini. Beberapa kasus adanya di itu fuse panas, beberapa kasus. Tapi memang keseringan kasusnya di sini. Keseringan di sini ini bukan karena ini kulkas cepat rusak, tapi ya karena memang ini termasuk salah satu komponen aktif yang bekerja sekitar setengah jam dalam waktu 1 hari, atau dalam waktu 18 jam dia bakalan bekerja sekitar setengah jam. Oke. Ini kita ganti. Setelah diganti, tadi sih udah kita coba, timernya berfungsi dengan baik. Ini tinggal kita carikan yang sama ukurannya, karena yang stok kami itu kebetulan lebih panjang dan kita coba masukin, ternyata nggak bisa guys, karena dia itu kepanjangan. Oke, sampai di sini video dari Kirana Sejuk kali ini. Bagi yang merasa videonya bermanfaat, ada ilmunya, silakan di subscribe. Jika tidak, silakan di skip aja. Mudah-mudahan yang subscribe rezekinya bertambah, melimpah, diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal dan baik. Saya kembali menghimbau kepada teknisi, bekerjalah yang baik, yang jujur, yang benar, apa adanya, jangan mengada-ngada, mencari rezeki yang halal dan berkah buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.